saya di Cahaya Hati Channel bersama Sugianto Sulaiman. Meneruskan pembicaraan yang sebelumnya mengenai menurunnya fertilitas, mengenai kedistreknya, terganggunya pembangunan bangsa, yaitu menurunnya fertilitas atau menurunnya jumlah kelahiran. Maka kita pengen tahu apa sebabnya terjadi penurunan ini. Apakah jumlah manusia Indonesia berkurang? Ternyata tidak juga ya. Jumlah kita kan cukup besar, 275 juta. Tetapi kenapa fertilitas menurun? Banyak sebabnya. Mungkin salah satu sebabnya itu gara-gara makanan ya. Makanan. Tetapi yang lebih parah, yang lebih signifikan, yang lebih menentukan, kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya di Jepang, di Korea Selatan, di Singapura, Hong Kong, Taiwan misalnya, itu penurunannya disebabkan karena perkawinan itu juga menurun. Nah, orang di Jepang misalnya jarang married. Dari 100 pasangan muda yang married di bawah angka 50. Wah, menyeramkan sekali. Nah, lalu kenapa mereka tidak married atau membentuk keluarga? Nah, salah satu sebabnya mereka tidak mau membentuk keluarga. Apalagi married ya. Married itu kan misalnya kita membuat akte perkawinan. Kalau di Indonesia ya, kita buat perkawinan secara resmi, disahkan oleh negara. Kalau di Indonesia kan oleh catatan sipil, lalu terbit akte perkawinan, lalu terbentuklah keluarga suami istri. Nah, kemudian lahir anak-anaknya. Nah, di Jepang, di negara-negara yang maju itu seperti Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, perkawinan itu menurun. Singapura juga menurun. Kenapa? Karena faktor ekonomi. Di sana orang pengennya hidup yang nikmat, hidup yang mewah, hidup yang menyenangkan, ya kan? Nah, mereka pengen menikmati hidup, enjoy the living. Jadi kalau punya anak dianggap tidak menyenangkan. Nah, kalau kita tanya misalnya banyak perempuan di Singapura, kenapa itu tidak married? Mereka bilang belum dapat pasangan yang cocok. Nah, lalu pernah disurvei siapa pasangan yang cocok di Singapura, atau apa kondisinya membuat perempuan-perempuan di Singapura itu mesti married. Tuntutannya cukup tinggi. Misalnya dia pengen calon suaminya itu punya rumah. Sedangkan rumah di Singapura kan tidak murah. Gak ada rumah yang di bawah 1 M, itu gak ada. Semuanya rata-rata di atas 10, 20, bahkan ada yang 30 miliar. Itu bentuknya apartemen, bukan rumah. Bukan rumah kayak di Jakarta atau di Indonesia ini. Lalu di samping rumah, perempuan di Singapura juga menuntut untuk pasangannya membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik.
Misalnya gaji dia katakan 10 juta, 15 juta sebulan. Kalau saya married, dapat suami, saya masih dapat suami yang di atas 50 juta. Kalau enggak, gimana dia bisa membiayai saya? Nah, laki-laki yang punya gaji 50 juta itu kan enggak banyak. Dan kalaupun ada, biasanya sudah punya keluarga. Jadi, dengan demikian, perkawinan mereka menjadi ancaman, menjadi jarang. Karena tadi prinsipnya mau merubah hidup. Nah, lalu bagaimana dengan Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia? Surabaya, Medan, Makassar misalnya, Bali. Fenomena ini juga berlangsung, sudah mulai berlangsung. Jadi tingginya biaya kehidupan itu membuat pasangan-pasangan muda ini sulit untuk married atau kawin. Nah, lalu ya semakin sulit mereka untuk kawin, berarti semakin tidak suburlah angka kelahiran itu. Apakah kita memerlukan angka kelahiran yang tinggi? Apakah manusia sudah kurang di dunia ini? Manusia banyak. Penduduk dunia ini sekarang hampir dipenuhi 10 miliar manusia. Hampir 10 miliar manusia. Sedangkan daya tampung dunia coba antara 5 sampai maksimal 7 miliar. Akibatnya apa? Banyak manusia yang menderita. Banyak terjadi pengungsian yang ilegal. Coba lihat bagaimana orang kemudian menyeberangi lautan di Afrika, menyeberang ke Eropa untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Itu kan banyak sekali. Perbatasan-perbatasan kita Indonesia aja juga harus menampung pengungsi dari berbagai-bagai negara. Dari Myanmar misalnya, mereka tujuannya Australia tapi nggak bisa ke sana, akhirnya terpaksa hidup di Indonesia, di Aceh, di mana-mana. Pengungsi Rohingya, belum lagi korban-korban perang misalnya di Afghanistan, di misalnya dari mana, banyak berbagai negara termasuk Pakistan juga banyak yang mengungsi ke Indonesia. Kita tidak usah jauh-jauh, kita ke Cengkareng aja kan kita lihat banyak pengungsi di situ. Ini masalahnya. Lalu SDM yang seperti apa yang kita harapkan? Tentu yang berkualitas. SDM yang punya latar pendidikan yang baik, attitude yang baik, itu yang bisa membangun negara. Itu yang dicita-citakan Bapak Prabowo, mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, yaitu negara yang sejahtera, negara yang makmur, adil dan makmur dan sebagainya. Nah, inilah kendala-kendala yang dihadapi kita, masyarakat Indonesia. Gen Y, Gen Z itu kan menjadi harapan kita. Tetapi kalau kita perhatikan Gen Z dan Gen Y kita, umumnya mereka lumayan cerdas.
tetapi attitude-nya, ini yang harus kita atur lebih lanjut. Saya kira kita mesti kerja keras untuk membina generasi muda kita. Mudah-mudahan wajib militer yang hendak diterapkan Bapak Prabowo di kalangan generasi muda dapat membawa hasil yang baik. Di Singapura, wajib militer melahirkan generasi muda yang tangguh. Nah, mudah-mudahan di Indonesia hal itu juga bisa terjadi. Demikian dari saya, Sugianto Sulaiman. Terima kasih atas kesediaannya menonton podcast ini. Jika Anda suka, silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Ada berapa menit?